Di sini kita akan membahas aturan pencacahan. Nah, di sini soalnya sebuah sekolah akan memilih seorang siswa untuk mengikuti lomba bernyanyi. Jika tahap final seleksi terdapat 5 siswa putra dan 14 siswa putri, maka banyak cara memilih siswa itu untuk mengikuti lomba adalah, untuk menjawab soal seperti ini, maka yang perlu kita lihat dulu adalah tidak ada di sini ketentuan harus laki-laki atau perempuan. Tidak ada aturan, tapi di sini artinya bebas, bisa putra atau putri yang akan terpilih. Jadi kesempatan masing-masing siswa itu adalah sama. Nah, jadi kalau seperti ini soalnya, maka cukup kita menentukan penyelesaiannya dengan cara aturan penjumlahan ya. Jadi banyak cara ya, berarti banyak cara. Berarti cukup kita tambahkan siswa putra dan siswa putri, karena peluang siswa putra dan putri tadi untuk terpilih adalah sama. Berarti 5 tambah 14 berarti 19 cara. Nah, soal nomor 2, di sini dijelaskan bahwa kota A dan kota B dihubungkan dengan 7 rute jalan, kota B dan kota C dihubungkan dengan 4 rute jalan, dan kota C ke kota D dihubungkan dengan 2 rute jalan. Banyak rute berbeda yang ditempuh seseorang jika dia berangkat dari kota A ke kota D adalah, dalam posisi ini bisa kita buat. Kita misalkan di sini kota A, B, C, dan D. Ini ada 7 jalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari kota B ke kota C dihubungkan dengan 4 rute ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada 2 rute. Nah, di sini jika seseorang ingin berangkat dari A ke D, maka dia alternatif pertama bisa dilakukan dengan jalan yang di atas, dan di atas itu termasuk sekali. Nah, kemudian jalan yang di atas, ya. Kemudian ini jalan yang keduanya, ini juga jalan yang di atas. Itu alternatifnya sudah 2. Dan jalan di atas, kemudian jalan yang ketiga, jalan di atas. Jalan di atas, ya, jalan yang di bawah, jalan di atas, itu masing-masing dikatakan berbeda. Nah, dalam hal ini, untuk menyelesaikan penyelesaian ini dengan cara mudahnya cukup kita buat jalan A ke kota B tadi ada 7, jalan A ke B itu bisa dilalui dengan 7 jalan, jalan B ke C itu ada 4, C ke D itu ada 2, berarti caranya ini lebih bagus kita kalikan saja ya. Jadi 7 kali 4 kali 2 ini sama dengan 56 rute ya. Oke. Nah, di soal nomor 3 ini diketahui suatu bilangan X di mana bilangan itu adalah terdiri dari angka ratusan ya. Kemudian bilangan X itu adalah bilangan genap. Nah, ketentuan di sini, jika C itu lebih besar dari 1, lebih kecil dari B, dan ABC adalah bilangan bulat positif, maka kira-kira banyak bilangan genap itu atau banyak X itu adalah berapa gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami dulu adalah konsep bilangan genap ya. Konsep bilangan genap, jadi bilangan genap itu meskipun terdiri dari berapa angka dia, maka yang paling menentukan adalah angka terakhir atau satuannya. Nah, jika AB ganjil, kalau dia C bilangan genap, maka bilangan itu adalah genap.
Nah, jadi bagaimana kita bisa menentukan bilangan genap? Maka kita harus tahu bahwa kemungkinan C itu adalah 0, 2, 4, 6, dan 8 ya. Hanya itu yang bisa menentukan X itu genap atau ganjilnya. C itu 0, 2, 4, 6, dan 8. Di sini sudah ada ketentuannya bahwa C itu adalah lebih besar dari 1. Oleh karena itu, maka C itu tidak mungkin lagi adalah 0. Jadi kalau dia lebih besar dari 1, maka kita buat C-nya adalah 2. Oke. Jika C 2, oke ya, maka kira-kira kemungkinan yang bisa kita buat adalah jika C sama dengan 2, atau kita buat aja kolomnya 3 ya. Oke. Kemudian kalau C-nya 2, berarti kira-kira angka yang bisa B itu adalah 3. Oke. Di sini angka A, B, dan C ya. Di sini 3. Oke. 4, 5 sampai 9 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada dia 7 angka. Oke. Berarti di sini ada 7 angka. Kemudian yang menjadi angka A itu dimulai dari angka 1 ya. Itu tidak boleh kita menggunakan angka 0. Jadi kita mulai angka 1 berarti sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan ada. Oke. Nah, sekarang C itu ya 1 ya, karena C-nya di sini 2. Berarti cukup 1 saja. Berarti di sini jika C-nya sama dengan 2, maka banyak angkanya adalah 9 kali 7 kali 1. Ini kita kalikan, maka ini adalah 63 angka. Kemudian jika kita buat C-nya adalah 4. Oke, maka kira-kira angka yang bisa kita buat adalah, kita mulai aja dari angka B ya. Karena di sini B, di sini A, di sini C. Berarti C-nya tetap 1 di situ ya. Kemudian kalau dia C-nya kita buat 4, oke, maka B itu adalah harus dimulai dari 5. 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 5 angka. Kemudian angka A-nya tetap bisa kita tempatkan semua angka. Berarti banyak angka jika C-nya sama dengan 4, 9 kali 5 kali 1 adalah 45 angka. Kemudian sekarang jika C sama dengan 6, oke. Jika C-nya 6, berarti C-nya 1, angka B, berarti karena C lebih kecil dari B, maka B-nya harus 7, 8, 9 ya. Berarti ada 3 angka. Angka A-nya semua bisa kita tempatkan. Berarti di sini banyaknya adalah 9 kali 3 kali 1, 27. Nah, sekarang jika C-nya sama dengan 8, oke, ya 8, berarti karena C-nya 8, dia hanya terdiri dari 1 angka. Maka B yang memenuhi adalah hanya 1 ya. Karena angka B itu yang lebih besar dari 8 hanya 9. Berarti 1 di sini tetap 9. Nah, berarti banyak angkanya adalah 9 kali 1 kali 1, 9. Jadi kalau kita angka satuannya 8, maka banyak angka yang bisa kita buat hanya 9 angka. Jadi banyak angka yang bisa kita banyak X yang bisa terbentuk dari angka ratusan, maka kita jumlahkan saja ketika C2, C4, C6, dan C8. Berarti 63 tambah 45 tambah 27 tambah 9 ya. Ditambah berarti 10, 24, 2, 10, 14. Berarti banyak X yang terbentuk adalah 144. Sekarang kita masuk di soal nomor 4. Maka
banyak bilangan genap yang terdiri dari 2 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Jadi dalam penyelesaian ini langsung saja kita buat dulu kotaknya ada 2 ya, ini. Karena dia tadi syaratnya terdiri dari 2 angka, puluhan dan satuan. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah ketentuannya di sini bilangan genap. Ya, bilangan genap, kalau dia bilangan genap, maka konsep yang harus kita buat di memori kita adalah, maka bilangan itu satuannya harus 0, 2, 4, 6, dan 8 ketentuannya ya. Di sini yang ada angka seperti yang kita bilang, yang kita maksudkan adalah angka 2, 4, 6, dan 8. Jadi dia terdiri dari 4 angka ya. Jadi terdiri dari 4 angka. Satuannya kita harus mulai dari satuan, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita misalkan di sini angka satuannya adalah 2, oke, maka di puluhan angka 2-nya itu sudah terpakai, jadi nggak bisa lagi kita buat di angka puluhannya. Berarti banyak angka yang bisa kita buat adalah angka 1, 3, 4, 6, 7, dan 8. Jadi dia ada 6 angka. 6. Oke. Jadi banyak bilangan genap yang bisa kita buat dari angka-angka tersebut. Ya cukup kita kalikan 6 kali 4, maka ini 24 angka. Oke, demikian juga ya. Kalau misalnya banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 2 angka katanya, kalau nanti pertanyaannya bilangan ganjil, sama saja ya. Kalau dia nanti bilangan ganjil, maka yang bisa kita tempatkan dia di angka satuannya adalah angka yang ganjil, yaitu 1, 3, 7, berarti terdiri dari 3 angka. Oke, ini ganjil ya, ini tadi genap. Ini kita buat ganjil. Oke, maka kita misalkan dia angka ganjilnya adalah 1. Karena dia angkanya tidak boleh sama, maka di puluhan 1 tidak bisa lagi kita tempatkan. Maka yang bisa kita buat adalah 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Terdiri dari 6 angka juga. Jadi angka ganjil yang bisa kita tempatkan adalah kita kalikan 6 kali 3, 18 angka.